bersama-sama dengan Dia. Dan kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus di muka bumi ini ada 3,5 tahun. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ 12 murid-muridnya juga bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan punya tujuan, kenapa murid-muridnya harus tinggal bersama-sama dengan Dia. Sebelum diutus, sebelum diberikan pekerjaan, sebelum ada tugas-tugas yang mesti dikerjakan. Jadi pengenalan akan yang empunya tugas ini bagian yang penting, sebab itu mereka harus tinggal bersama-sama. Dan sebetulnya pola ini yang dikerjakan oleh Tuhan khusus kepada 12 muridnya. Mereka mengikuti kemana Tuhan pergi dan mereka tahu kehidupan Tuhan. Dari kebersamaan itu mereka akan tahu banyak tentang Tuhan. Setelah itu yang ketiga, mereka baru diutus. Dan tidak saja disuruh pergi, diberi tugas, diberi talenta, diberi karunia, tetapi juga diberi kuasa. Ada penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang diutusnya. Dan ini pola yang Tuhan kerjakan kepada murid-muridnya. Dan untuk pagi ini kita khusus bicara tentang yang kedua, yaitu Tuhan memanggil mereka pertama-tama bukan untuk diutus, tetapi yang pertama-tama untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Ada 3 bagian yang saya akan ajak kita untuk melihatnya. Pertama, mengapa Tuhan memanggil murid-muridnya bersama-sama dengan Dia? Pertama, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mengenal siapa dirinya dan tujuan hidupnya. Yang kedua, kita akan melihat di dalam kebersamaan ini Tuhan Yesus juga ingin bahwa murid-muridnya itu mengenal dirinya. Dengan seseorang mengenal Tuhan, maka dia akan mengenal dirinya dan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dan di dalam sesudah itu, Tuhan ingin bahwa murid-muridnya itu juga melakukan seperti apa yang dia lakukan di dalam hidupnya. Itu yang akan kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat pertama, mengapa Tuhan minta murid-muridnya bersama-sama dengannya. Pertama, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mengenal siapa dirinya dan tujuan hidupnya. Kita lihat dulu siapa Tuhan Yesus melalui beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dan yang kedua, Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tuhan menunjukkan bahwa selama hidupnya sebagai manusia, itu ada roh Yahweh, ada Bapa yang di dalam dia. Dan Tuhan mau tunjukkan bahwa dia itu bukan ucul-uculan orang gitu ya, dengan misinya sendiri, ya dengan idenya sendiri. Dia mau tunjukkan bahwa di dalam hidupnya itu ada roh Yahweh, roh Tuhan. Dan sebetulnya apa yang dia mau katakan, apa yang dia mau beritahukan kepada muridnya selama kebersamaannya 3,5 tahun. Lihat bahwa aku ini bukan sekedar nabi, aku ini bukan sekedar guru yang baik. Tetapi aku ini satu pribadi di mana ada roh Yahweh di dalamku. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. Terus kemudian tujuan hidupnya selama di dalam perjalanan ke beberapa tempat, Tuhan menunjukkan sekali ya di dalam perdebatannya dengan orang Yahudi, Tuhan juga menunjukkan satu hal kepada muridnya, bahwa tidak saja roh Yahweh itu ada di dalam diri saya, Tuhan bilang, tetapi apapun yang saya lakukan, itu saya tahu persis, Tuhan bilang, bahwa saya tidak melakukan kehendak saya sendiri. Di dalam hidup saya sebagai manusia, Tuhan bilang,
bahwa saya melakukan apa yang saya terima dari Bapak, itu yang saya kerjakan. Apa yang saya terima dari Bapak, apa yang saya kerjakan. Ketika ibunya bilang, itu loh di perjamuan karena kekurangan anggur gitu loh. Dia tahu persis itu hal yang baik yang bisa dikerjakan, tetapi dia tahu persis bahwa dia menunggu waktu Bapak, dia menunggu perintah Bapak. Tuhan tidak bergerak berdasarkan apa yang dia ingin lakukan. Dia tidak juga bergerak berdasarkan sak norek tak tolong gitu, enggak gitu. Tapi dia tahu persis, dia menangkap kehendak Tuhan di dalam segala hal yang dia kerjakan. Dan murid-muridnya tahu itu. Bahwa tujuan hidupnya dari pagi, siang, malam, selama 3,5 tahun di muka bumi itu, bahwa dia sebagai pribadi yang ada roh Yahweh itu melakukan kehendak Tuhan. Dan itu rupanya mengimpartasi kuat sampai kita lihat di perjalanan sesudahnya bagaimana 12 rasul juga tidak segan-segan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dalam arti tidak saja dia melayani dengan segenap hati, tapi dia juga mau mati bagi Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya sampai jadi martir untuk Tuhan. Kenapa? Karena memang impartasi dari kebersamaan itu. Dan memang sebuah tugas itu harus muncul kita lakukan dari pengenalan akan Tuhan itu. Saya percaya kalau kita kerja di sebuah pabrik atau kita kerja di sebuah lembaga seperti pendidikan, saudara pasti yang pertama-tama dilakukan oleh sebuah perusahaan itu adalah memperkenalkan profil perusahaan itu. Dan di dalam rangka bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan atau lembaga itu, kita tidak mungkin mengikuti pola dan kemauan kita. Kalau mau kerja di sebuah perusahaan, kalau mau kerja di sebuah lembaga, kita yang harus tahu profil, gambaran, tujuan, dan kita mesti melakukan seperti yang sudah diatur, ditetapkan oleh sebuah perusahaan itu. Dan kira-kira gambarnya sama dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau dia ingin menyuruh, memberi tugas, memberitahu hal yang mesti dikerjakan oleh seseorang, hal pertama yang dia lakukan adalah dia memperkenalkan dirinya dulu. Saudara, ini bagian yang penting dalam hidup kita. Tidak saja kita mesti berjuang untuk tiap hari, untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah seperti ini. Tidak saja kita dipacu. Di tempat ini begitu banyak pelayanan yang Bapak Ibu Saudara bisa ketahui dan dengar. Tapi semua pelayanan itu mesti didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan, siapa kita dan tugas-tugas yang Tuhan berikan ke kita. Maka setiap pekerjaan pelayanan itu kita bertanggung jawabkan karena kita melayani Tuhan yang besar. Dan Tuhan nyatakan bahwa tujuan hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa sampai pada akhirnya. Bukan hanya kemarin, gitu. Orang bilang, orang Jawa bilang roh kasem gitu ya. Jadi kalau lagi semangat gitu mau melayani Tuhan dengan habis-habisan. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada bentrok sedikit, hati kita sudah down, tawar hati. Ke gereja malas, pelayanan malas dengan berbagai macam alasan. Kita coba menghindari yang namanya pelayanan. Tapi sebetulnya Tuhan di dalam hidupnya selama kebersamaannya dengan muridnya, dia menunjukkan konsistensinya. Ya, dia disukai orang, dipuji orang, dia tetap melayani. Dia dihantam, dihalang-halangi, difitnah oleh orang, dan mencoba dibunuh. Dia tidak lari seperti Elia. Aduh, pelayanan kok susah ya. Jadi lebih baik lari aja gitu. Apalagi saya mau diancam. Gitu. Tapi Tuhan dalam hidupnya, dia menunjukkan sesuatu kepada muridnya bahwa dia konsisten dengan panggilannya, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di dalam setiap situasi yang ada. Situasi enak, situasi tidak enak, dia tetap dengan konsisten melayani Tuhan.
dalam frame yang lebih luas dari Alkitab, kita juga akan melihat tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saya rindu firman Tuhan juga berbicara kepada kita sehingga kita mengenal dengan betul siapa kita. Karena di dunia ini begitu banyak gambaran kata berharga itu bisa muncul, datang, kita memiliki nilai itu dari berbagai sumber. Ada orang punya uang banyak, kemudian dia melihat bahwa dirinya berharga. Ada orang pandai, S1, S2, S3, terkenal menjadi pejabat, kemudian karena hal itu orang bisa melihat bahwa oh aku ini orang berharga, orang penting. Atau ada orang berhasil dalam satu usaha dan orang-orang memuji dia, menghargai keberhasilannya, kemudian dia memberi nilai dalam hidupnya. Aku ini orang berharga, orang penting. Sebaliknya kalau saudara bergumul, susah mendapatkan uang dan tidak bekerja, itu nilainya langsung turun itu. Aduh, aku ini kok bukan siapa-siapa. Aku ini orang enggak layak hidup, tak bunuh diri saja, gitu. Atau kalau ada anak muda yang lagi putus cinta, ditolak gitu, langsung drop gitu ya. Aku ini bukan siapa-siapa, aku ini bukan apa-apa. Jadi ada merasa sedih, merasa tidak layak, merasa tidak laku dan sebagainya. Jadi seringkali di dunia ini bisa membuat bermacam-macam nilai berharga dan nilai tidak berharga. Tapi sebetulnya kita melihat apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Siapakah itu manusia? Gitu loh. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah punya gambaran tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Tapi berharap melalui beberapa ayat ini kita diingatkan kembali, kita dikuatkan, diteguhkan bahwa sebetulnya kita ini makhluk yang luar biasa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari tanah dan dihembusi oleh rohnya. Jadi bukan sekedar diciptakan kemudian berbeda jauh dengan Tuhannya. Nanti kita lihat beberapa ayat ini ya. Dari perjanjian baru dulu, Yohanes pasal 20 ayat 22, ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, dia menghembusi, ya mungkin istilah yang paling tepat itu kayak menafasi, gitu, memberikan hembusan, memberikan angin, memberikan nafas kepada muridnya. Cuman dalam konteks orang Yahudi, kata menghembusi itu adalah memberikan hidupnya, memberikan rohnya, memberikan dirinya. Itu kalau kita di Indonesia ya orang menghembusi ya gitu toh ya. Tapi coba berpikir dari cara berpikir orang Yahudi. Tuhan memberikan rohnya, jadi rohnya dimasukkan dalam diri kita. Dan itu Tuhan juga kuatkan dengan Kisah Rasul pasal 1. Ayat di LAI berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat satu kalimat pertama di dalam LAI, kamu akan menerima kuasa. Jadi kalau saya tidak hati-hati, maka saya akan menangkap yang utama, kuasa. Kemudian kedua, kalau Roh Kudus turun, maka saya coba lihat terjemahan yang lain. Terjemahan di dalam The Message itu lebih enak menggambarkan tentang ayat ini. Apa yang engkau akan dapat adalah pribadi Roh Kudus. Jadi kalau nanti tunggu di Yerusalem, maka kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Apa yang kamu akan dapat? Pribadi. Nah itu. Jadi saya lebih mantap itu. Jadi Tuhan memberikan roh yang tidak terbatas itu di dalam diri kita. Tuhan memberikan rohnya. Nah, kalau rohnya sudah tinggal dalam diri kita, maka you will able, kamu akan diberi kemampuan, kamu akan mampu melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kamu akan mampu melakukan berbagai macam tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi pertama-tama ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, apa yang kita dapat?
pribadi Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita mendapat pribadi Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, apa yang kita dapat? Pribadi Roh Kudus. Oleh sebab itu di dalam perjalanan hidup orang Kristen, baptisan Roh Kudus itu merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Jadi baptisan Roh Kudus itu bagian yang utama untuk kita bisa mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Karena hanya Roh Kuduslah yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi manusia adalah makhluk jasmani, makhluk dari tanah yang dihembusi, yang ada roh Tuhan di dalam dirinya. Ya, beda ya dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, jelas kita tahu bedanya persis. Jadi saya rindu kita mengerti bahwa betul-betul kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Tidak peduli uang kita berapa, jabatan kita apa, tidak peduli pekerjaan kita berapa ya di perusahaan, tapi di mata Tuhan kita itu adalah pribadi yang di mana itu ada rohnya. Makanya Tuhan bilang begitu rupa Tuhan itu menginginkan kita itu dengan cemburu. Setiap ada orang yang berbuat dosa, hati Tuhan itu begitu cemburu. Kenapa? Karena ada rohnya. Dan Tuhan juga merindukan karena Roh Kudus ada di dalamnya, maka seluruh perbuatan orang itu juga sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Kita lihat satu ayat lagi, rupanya Rasul Paulus juga menangkap pengertian yang sama. Dia berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat berharga. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Itu di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat juga ada ayat di dalam perjanjian lama tentang penciptaan manusia. Kita sudah pernah dengar ini. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, kita tahu ayat ini ya. Kemudian seterusnya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di website itu ada website tentang survei penyelidikan, pusat penyelidikan tentang agama Ibrani kuno, Ancient Hebrew Research Center. Di sana banyak menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan bahasa Ibrani. Dr. Timothy Sakah dan Jeff Ebener menjelaskan bahwa orang hanya tahu bahasa Ibrani itu dari Strong Bible, dan dua hamba Tuhan melihat bahwa Strong Bible juga ada banyak keterbatasannya. Makanya dia membuka riset itu, membuka survei penelitian itu untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Ibrani itu memiliki wawasan yang betul mengenai kebudayaan orang Ibrani dan bahasa dan grammarnya orang Ibrani. Dari sana saya melihat bahwa terjemahan menciptakan dari kata bara itu umumnya diterjemahkan di Strong Bible itu terjemahkan dua. Yang pertama itu menciptakan, atau di bahasa Indonesia itu menjadikan. Kemudian terjemahan lainnya itu menggemukkan. Tetapi hamba Tuhan itu menerjemahkan kata bara itu dengan memenuhi. Terus kata gambarnya itu di sana selem itu bayangan. Jadi terjemahannya menurut hamba Tuhan ini adalah kalau di dalam perjanjian, kalau LLI itu maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, maka terjemahan dia, maka yang maha kuasa, the powerful one filled the man with his shadow. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu memenuhi manusia dengan bayangan. Kata bayangan menurut konteks Ibrani adalah itu keberadaan orang itu sendiri.
Jadi kalau Tuhan memenuhi orang itu dengan bayangan, berarti dalam pengertian konteks Ibrani, itu Tuhan memenuhi orang itu dengan dirinya sendiri. Kita lihat sebetulnya sejak pada mulanya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan hal yang khusus, yaitu bagaimana debu tanah itu dihembusi, diisi dengan rohnya sendiri. Betapa berharganya manusia itu. Dan dengan rohnya inilah maka ada terjalin hubungan, komunikasi, persekutuan yang erat antara Bapa di surga dengan manusia. Betapa berharganya manusia. Dan kata berharga ini itu hancur karena dosa. Bapak Ibu Saudara, kehadiran 12 muridnya di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu Tuhan ingin melalui persekutuan dengannya itu murid-muridnya kembali mengenal siapa dirinya, diri mereka di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu siapa diri manusia, bahwa manusia adalah tanah yang dibentuk dalam bentuk manusia seperti kita dan dipenuhi, diisi dengan roh Yahweh sendiri. Kemudian untuk apa? Saya coba konekkan dengan ini bagian dari peneguhannya, itu Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas dalam hidupnya sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Untuk apa Tuhan memberikan rohnya? Saya coba hubungan dengan Keluaran 20 ayat 7. Ayat ini berbunyi, jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, itu dielai. Dari hamba Tuhan yang sama ini, kata menyebut atau menggunakan nama itu dalam bahasa Ibrani Shem, itu diartikan itu nafas. Jadi terjemahan literalnya adalah jangan menggunakan nafas Yahweh dengan sembarangan atau dengan tidak benar. Dan pengertian nafas dalam konteks orang Yahudi itu adalah karakter. Jadi kalau saya ganti dengan karakter itu akan berbunyi, jangan menggunakan karakter Yahweh Tuhanmu dengan tidak benar. Apa yang kita dapat di sini, saya mencoba itu kan, saya mencoba lihat terjemahan yang aslinya, sebetulnya memang tidak ada kata jangan sebetulnya. Yang ada itu kamu tidak akan menggunakan karakter Yahweh dengan Tuhanmu dengan tidak benar. Atau saya ganti dengan kalimat yang positif. Kamu akan menggunakan karakter Yahweh dengan benar. Ini ada hubungannya erat dengan yang pertama. Kenapa Tuhan memberikan rohnya di dalam hidup manusia, supaya dalam kehidupan sehari-hari manusia itu bertingkah laku, hidup menggunakan karakter Yahweh dengan benar. Contohnya seperti ini, Tuhan kita itu Tuhan yang benar, ya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta dalam hidupnya. Tuhan ingin sebagai orang yang dipenuhi dengan roh Yahweh juga melakukan bertingkah laku yang sama. Jangan ada dusta, karena Tuhan Yahweh tidak berdusta, tidak pernah berdusta. Jadi kalau ada orang Kristen yang berdusta, maka orang ini yang menyandang nama Yahweh dalam hidupnya, orang ini sembarangan hidupnya. Dan di hadapan Tuhan orang ini bersalah. Jadi Tuhan sangat menginginkan setiap orang percaya itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pribadi Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita begitu kuat untuk kita hidup sama seperti Tuhan.
Itu yang saya uraikan. Kemudian dengan singkat saya akan menguraikan satu hal yang khusus. Ya, kita sudah tahu secara umum siapa kita dan kemudian tujuan hidup kita apa. Itu melakukan sesuatu seperti yang seperti karakternya Yahweh. Apa yang Yahweh hidupi? Hidup Yahweh seperti apa? Hidup Tuhan seperti apa? Kita lah, seperti itulah kita memang harus hidup. Ya. Petrus bilang bahwa setiap orang yang mengaku menyebut Tuhan, baiklah ia juga menguduskan dirinya. Setiap orang yang sudah di dalam Tuhan, baiklah dia juga berlaku, berpikir, berkata-kata, bersikap seperti Tuhan. Dan hari ini di dalam pergumulan saya memang Tuhan memberitahu bahwa Tuhan menginginkan umat Tuhan di tempat ini juga untuk berdoa 1 jam saja. Itu doa yang minimal. Saya tidak tahu kehidupan kita masing-masing, tetapi itu yang Tuhan berikan kepada saya minggu lalu. Dan Tuhan rindu kita mengerti ini bagian dari tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama-sama dalam hidup kita. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Mudah menghafalnya, Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Ini berkata tentang doa. Matius pasal 26 mulai ayat 36, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup tetap bangun bersama-sama dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saya mencoba meringkas dengan 4 bagian dari hal ini. Tuhan Yesus berdoa, yang kedua Tuhan Yesus sangat sedih, gentar dan mau mati. Kenapa? Karena dia tahu dia minum cawan penderitaan itu. Dan yang kedua, dia tahu bahwa ada orang mengkhianati dia. Jadi hatinya itu hancur. Yang ketiga, Tuhan minta murid-muridnya bersama-sama dengan dia 1 jam. Dan Tuhan Yesus akhirnya menang. Saudara, saya percaya cerita ini itu satu bagian kecil dari kebersamaan Tuhan selama 3,5 tahun itu. Dan Tuhan mau mengajarkan sesuatu, yaitu mengenai betapa pentingnya berdoa dan berapa kadarnya, berapa menit yang dibutuhkan untuk namanya berjaga-jaga. Tuhan jelas sekali memberitahukan bahwa
1 jam. Dan saya tahu itu minimal. Mari kita lihat berikutnya. Saudara, dari hal pertama ini Tuhan Yesus berdoa, saya ingin tunjukkan caranya Tuhan berdoa. Di dalam beberapa terjemahan dari Living Bible, The Message, dan di Amplified Bible itu punya hal yang sama, yaitu ketika Tuhan berdoa itu Tuhan bersujud dan mukanya itu sampai ke tanah. Ya, saya jadi teringat gambar yang di Kids Cafe itu. Jadi Tuhan tuh berdoanya gini gitu ya, berdoa memandang gitu ya. Tapi itu yang terjadi, saya tidak tahu kenapa Tuhan berdoa itu sampai berlutut. Mungkin karena yang tadi, yang kedua itu, karena masalahnya itu begitu besar, ya. Karena pergumulannya itu begitu hebat. Saudara, bersyukur sebetulnya bahwa Tuhan itu tidak menunjukkan kita masalah-masalah yang akan terjadi. Apa jadinya kalau dalam hidup kita, Tuhan itu menunjukkan masalah-masalah yang tidak enak, yang akan terjadi. Kita sudah stres duluan, betul ya? Kita sudah stres duluan. Jadi, waduh, aku akan mengalami gini. Tapi Tuhan beda dengan kita ya. Tuhan tahu bahwa dia itu akan disalib. Dia tahu bahwa akhir dari hidupnya di dunia ini dia akan menyerahkan nyawanya. Mati ganti kita. Oleh dosa kita yang harusnya mati. Tapi Tuhan meletakkan dirinya di salib, dia membawa dosa kita di dalam hidupnya. Dia yang tidak berdosa itu dibuat dosa. Dosa-dosa manusia diletakkan dalam hidupnya dan dia mati ganti kita. Kasih dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menebus orang-orang yang sudah terpisah dari Tuhan. Yang dulu memiliki roh Tuhan, tapi karena dosa itu kehilangan kemuliaan Tuhan, terpisah. Dan oleh kasih-Nya, dia ingin orang-orang itu pulang kembali kepada Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa. Dan ketika Tuhan berdoa, dia tidak dengan santai-santai, tetapi dia mencurahkan dengan segenap jasmaninya, dia berlutut, wajahnya sampai ke tanah. Menurut saya ini gambaran yang kita juga mesti tirukan Bapak Ibu Saudara dalam berdoa, dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu juga dalam bentuk jasmani ini, bukan hanya gini, Tuhan aku berserah kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Enggak, Tuhan sudah memberi contoh kepada kita, itu diikuti oleh tubuh. Tubuhnya itu ngeletak. Saya pernah melihat hamba Tuhan itu, kalau berdoa itu ndelosor gini. Jadi kepala, badan, kaki itu di bawah, kayak orang tidur terpelungkup. Dia nyembah Tuhan, dia ndelosor, dia menyerahkan hidupnya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan ini bagian yang kita juga mesti belajar ketika kita menyembah Tuhan, menyerahkan diri Tuhan. Ya, ada kalanya kalau Tuhan tuntun kita, dorong kita untuk kita berlutut ya, sulit mungkin ya kita belajar itu, enggak banyak ya, tapi itu yang Tuhan ajarkan. Kadang-kadang berlutut, wajah ke tanah sampai ndelosor, penyerahan seperti itu. Jadi ini cara Tuhan berdoa, jasmaninya seperti itu. Dan sebagai manusia, pada waktu dia sebagai manusia, dia juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Makanya dia terus menjaga hubungan Tuhan di dalam doa itu. Hal yang kedua yang kita lihat, Tuhan sangat sedih, gentar, dan seperti mau mati rasanya. Itu terjemah The Message itu jelas sekali. Ya, penderitaan ini menghancurkan, menghabiskan hidupku. Jadi dia memang gentar, karena itu adalah harga yang begitu mahal. Harganya dibayar untuk sebuah tugas
Bukan hanya waktu, bukan hanya uang, bukan hanya tenaga yang mesti Tuhan berikan. Bukan hanya perhatian kepada 12 muridnya, tetapi dia memberikan nyawanya. Dan dia tahu penderitaan disalib itu menghabiskan hidupnya. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan menuntut kita untuk memberikan waktu, kita tidak sadar, kalau kita tidak tahu siapa kita seringkali ngomel gitu loh. Waduh, waktuku terkuras habis untuk gereja. Padahal sebetulnya kan Tuhan yang kita mesti tahu bahwa setiap tugas pelayanan itu Tuhan yang memberikan. Bukan gereja yang memberikan talenta, karunia. Tapi Tuhanlah yang memberikan talenta, karunia. Tuhanlah yang memberikan tugas. Gereja itu mengkoordinir, mewadahi, mengatur supaya teratur. Tapi sebetulnya Bapa di surga lah yang memberikan rohnya dalam diri kita, itu yang memberikan tugas. Saya rindu setelah ini tidak ada lagi persungutan. Gitu loh. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum pelayanan, mengertilah bahwa Tuhan yang memberikan tugas itu. Sediakan waktu, sediakan hal yang Tuhan mau ambil, mulai berdoa. Tuhan mau kita melayani di bidang apa dan bentuknya apa. Karena Tuhanlah yang memberikan berbagai macam karunia itu. Dan di dalam 1 Korintus, Tuhanlah yang memasukkan kita menjadi anggota dari tubuhnya. Kalau gereja ini tubuh, maka kita ini anggotanya masing-masing. Dan saya percaya kita tahu bahwa tidak ada satupun anggota tubuh ini yang tidak berfungsi. Semua anggota tubuh harus berfungsi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan itu juga gambaran dari gereja, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pengangguran di gereja itu. Tidak ada jemaat pasif. Di gereja semua orang adalah pelayan Tuhan. Di gereja semua orang adalah hamba Tuhan dan harus melayani. Dan walaupun harganya itu mahal, jadi Tuhan pun sudah menunjukkan kepada kita satu contoh. Jadi dalam hidupnya dia berkata, penderitaan itu menghancurkan hidupmu, membuat hidupku habis total. Dan itu perjuangan Tuhan sampai akhirnya. Dan itu Tuhan mengerjakan. Kenapa itu? Di samping sebelah kanan lihat, dia tahu persis bahwa dia akan menderita di kayu salib. Dia tahu persis dia salah mengerti oleh orang. Dia tahu persis bahwa ada orang yang berkhianat, orang yang dikasihinya itu berkhianat, itu menyedihkan, merobek-robek hatinya. Yang ketiga, Tuhan minta murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Di terjemahan lain di Amplified Bible dikatakan tetap di sini. Ketika Tuhan berdoa, Tuhan bilang pertama, kamu tetap di sini. Yang kedua, kamu tetap bangun, gitu. Yang ketiga, kamu tetap waspada, berjaga-jaga. Bukan di sini sambil tidur, bukan di sini bangun tapi mikirkan yang lain, enggak. Tetap di sini, tetap bangun dan tetap berjaga-jaga, waspada. Saya percaya hal itu dilakukan menurut tafsiran saya bukan karena Tuhan itu butuh pertolongan sebetulnya. Karena sebetulnya di dalam Yohanes pasal 2 itu Tuhan itu tahu siapa manusia. Tuhan tahu hati manusia. Dan Tuhan tidak mengharapkan manusia itu memberi kesaksian, meneguhkan panggilannya. Cuman Tuhan sebetulnya mau mengajari kita seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau ada orang-orang lain yang bergumul dengan berbagai macam masalah, jangan pasif, jangan acuh tak acuh. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita mesti menopang yang lain. Salah satunya khusus pada hari ini, kita bicara tentang doa. Jadi di dalam doa kita tidak saja itu untuk kebutuhan kita sendiri. Tetapi banyak hal di dunia ini, di dalam pelayanan itu juga
banyak pekerjaan Tuhan itu bisa terlaksana, bisa goal, bisa tercapai, itu lewat doa-doa kita. Paulus berkata bahwa mengucap syukur untuk saudara kita Epafras, yang oleh doa-doanya kita itu dikuatkan. Jadi kalau orang Kristen bisa kuat, bukan hanya karena dia mengambil keputusan untuk dia tetap kuat, tetapi karena ada orang-orang yang berdoa. Karena ayatnya jelas sekali, Epafras yang berdoa supaya jemaat itu kuat di hadapan Tuhan. Jadi banyak pekerjaan yang akan dikerjakan oleh gereja ini. Bapak Ibu Saudara, ambil juga waktu untuk mendukung di dalam doa salah satunya. Baik doa secara pribadi di rumah, juga di tempat ini ada doa estafet. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian, karena itu yang Tuhan ajarkan, gitu loh. Ketika seseorang menghadapi masalah, bisa enggak kamu berjaga-jaga bersama aku? Adakah orang-orang yang mendampingi aku? Itu cuma dibutuhkan. Paulus sendiri dalam kesaksian pelayanan berkata, aku bersyukur oleh doa-doamu, maka Injil itu bisa dibukakan. Kalau aku bisa menginjili, memberitakan Injil di penjara, kalau ada orang bisa bertobat, itu karena doa-doamu. Jadi Rasul Paulus tahu, di dalam pewahyuan Tuhan, dia tahu bahwa kalau ada orang bisa bertobat, bukan hanya firman yang dia sampaikan dan orang itu menerima, tapi ada begitu banyak orang-orang yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan PR buat kita. Jadi ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di tempat ini. Mari kita bangun satu kekuatan doa, itu sebagai kompor apinya. Ada satu orang ateis yang satu kali pengen menyelidiki bagaimana dalam kebaktiannya Kathryn Kuhlman, orang-orang itu bisa sembuh, orang-orang itu bisa yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan berbagai penyakit disembuhkan. Orang ateis dan sekaligus wartawan ini juga menuduh ini pasti direkayasa, pasti ada sesuatu ini, gitu loh, ada sesuatu. Maka ketika Kathryn Kuhlman itu KKR di sebuah gedung besar, maka orang ini menyelidiki, jangan-jangan ada listrik yang dari bawah, dari apa itu namanya, ruang bawah tanah. Jangan-jangan ada listrik yang itu menyambung ke Kathryn Kuhlman, dan listrik inilah yang nyetrum orang-orang sehingga orang-orang itu jadi sembuh. Nah, gitu. Namanya orang ateis. Ya pikirannya ya pikiran kayak gitu. Ya, tidak bisa, sama sekali tidak bisa melihat bahwa ini ada tangan Tuhan yang bekerja. Tapi ketika dia turun ke bawah, dia melihat ke ruang bawah tanah, dia melihat ada puluhan orang berdoa. Dan hamba Tuhan yang menulis bilang, inilah listrik surgawi. Pemanasnya, kehidupan roh yang bekerja di ibadah Kathryn Kuhlman itu, ya memang salah satunya sumbernya itu dari orang-orang yang berdoa di bawah. Kebangunan rohani di tempat ini, itu salah satunya adalah peran dari Bapak Ibu yang berdoa. Iya, banyak kelemahan, banyak kekurangan yang ada di banyak departemen. Tapi tugas kita adalah bukan mengkritik, tugas kita bukan adalah menghakimi. Ambil sikap untuk berdoa dan berdoa. Maka Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Dan itu adalah pekerjaan kita semua. Jadi yang terakhir, apakah dalam pergumulan melawan kehendak diri sendiri Tuhan kalah? Tidak. Walaupun sebetulnya dia tahu itu menderita, dia bilang, Tuhan kalau boleh saya jangan menderita. Kalau boleh saya jangan disalib. Tetapi Bapak, aku tahu hidupku ini untuk melayani Engkau. Hidupku ini untuk memenuhi panggilanku, yaitu melakukan kehendak Bapakku. Jadi Tuhan, walaupun itu berat, tapi jadilah kehendak-Mu. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menang dalam pergumulannya melawan keinginan diri sendiri untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika ayat berikutnya, ketika tentara dan Yudas datang, Tuhan bilang,
Maka kata Yosua kepadanya, masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak akan berseru kepada Bapakku, supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa itu harus terjadi. Harus terjadi, saya harus mati di kayu salib. Dia tahu, dia punya pilihan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang dia lakukan, aku memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Saudara, di antara kita mungkin begitu banyak pergumulan tentang berbagai macam masalah yang ada. Kembali Tuhan ingatkan bahwa setiap orang yang di mana roh Tuhan taruh dalam hidupnya, hidup benar, sesuai dengan Tuhan, dan mulai ambil waktu untuk berdoa. Kalau ada di antara kita yang sudah meninggalkan doa, mungkin doa 1 jam, atau tidak berdoa sama sekali, ya Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, ayo kembali kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu mulai berdoa untuk kehidupan kita, juga untuk gereja ini. Mari kita berdoa. Silakan pemain musik untuk ke depan.